Jadi memang saya pernah dikasih nasihat gitu ya. Jadi memang nggak semua pemain tuh udah berdamai sama dirinya sendiri. Belum ngomongin taktikal. Kenapa? Karena background dari pemain sendiri kan bukan pesepak bola. Ada yang kerja di bengkel, ada yang petani. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk gabung ke timnas. Tapi setelah dari timnas berhenti. Sudah nggak ada pekerjaan lagi. Ya itu kadang kasihan sama pemain. Perlu ada surat mungkin dari menteri gitu ya. Kita ngelihat berita yang sepak bola amputasi itu waktu itu lolos ke Piala Dunia kan waktu itu. Dapat kabar latihannya tuh sulit bang. Di mana kayak latihannya di tempat voli atau di lapangan-lapangan yang nggak jelas gitu. Karena sepak bola amputasi sendiri kan adalah matahari baru ya atau wadah di mana yang tadinya mungkin teman-teman disabilitas merasa sudah gelap dunianya, tapi ternyata ini ada matahari baru yang bisa kamu coba untuk jajakin untuk bisa berprestasi bahkan di level dunia sekalipun. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Halo Jebret Tim, dimanapun kalian semua berada, senang banget kembali Jebret Talks jadi aktif-aktifnya nih guys ya. Setelah Robi Gaspar ngomongin tentang sport diplomasi karena Indonesia akan lawan Australia. Terus ada Greg Nwokolo yang rame juga, dia ngomongin tentang kondisi sepak bola terkini di mana ternyata dia ngikutin Liga Indonesia, ngikutin timnas. Seru banget ya sama Greg, dan ini luar biasa banget karena nggak nyangka gue dianggap katanya ngadu domba ya, karena Greg datang katanya framing sosok pandit yang ternyata juga tetap siaran di sini gitu loh. Kan gue bilang ini tuh rumahnya pandit, jadi siapapun boleh berbicara sesuai dengan point of view mereka. Tidak ada yang kita kasih pesanan, tidak ada yang kita minta untuk tidak sesuai dengan omongannya. Pokoknya di sini tuh rumahnya pandit Indonesia yang udah dikurasi sama Abrar ya, karena ada juga yang mungkin tetap nggak diundang sama Abrar, ada juga. Nah hari ini jadi lebih spesial sebenarnya. Kenapa? Karena gue baca di beberapa minggu atau bulan yang lalu kita ternyata ada tim persatuan, nanti kalau salah dikoreksi sama narasumber kita nih, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI, dan ini ternyata luar biasa, udah lolos ke Piala Dunia di Turki 2022 dan kemarin juga masuk final Piala Asia 2025. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan pelatihnya. Nah, pelatihnya ini juga mantan pesepak bola profesional. Pernah di Persiba, di Persita juga ya. Di Persita, dan ternyata dulu gua tuh udah bersama dengan dia sebenarnya waktu zaman APPI. Dia mengalami cedera dan waktu itu kita bingung covernya gimana ketika memang klub atau pihak-pihak yang lain tidak bisa mengcover. Itulah perintis waktu itu asuransi untuk pesepak bola dimulai dari sosok yang satu ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Coach Bayu Kuntoro. Iya ampun, barusan tadi datang langsung nembak. Masih inget gua nggak? Gua langsung iya, gua tuh pernah gitu. Ternyata itu waktu itu ya, sama Mas Bima ya. Karena kan Bima kan sangat dihormati di Balikpapan ya. Ya, habis dari main terakhir lawan PSTNI Persiba. Iya. Mending cerita itu dulu bentar deh. Itu waktu itu gimana ceritanya tuh? Gak dulu soalnya kan itu belum ada asuransi, padahal harusnya di standar minimum kontrak dulu. Iya. Harusnya sebenarnya secara FIFA menyatakan bahwa kontrak pemain profesional tuh harus mengadakan klausul mereka dapat asuransi gitu loh. Ya. Gimana waktu itu, Bay? Ya, waktu itu pertandingan terakhir Persiba Balikpapan lawan PSTNI mainnya di Bekasi Cikarang kalau salah. Ya, di situ lalu saya ikut ke Bekasi kan. Terus ketemu Mas Bima Sakti di bandara tuh. Ke hotel bareng-bareng. Setelah dari pertandingan selesai, waktu itu diajak Mas Bima untuk ayo ikut yuk jalan-jalan gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah Mas Bima pun persiapan untuk ke timnasan gitu. Waktu mulai ya? Iya, waktu mulai itu akhirnya ikut beliau. Terus sempat nginap di hotel yang depan timnas itu, bang? Depan Hotel Century. Hotel Century apa? Hotel Atlet Century. Ya. Sekarang udah berubah jadi Art Hotel. Ya, singkat ceritanya terkait pertemuan yang sama itu Real Progress ya. Ya jadi pas kita nginep di... Nggak, itu lu udah cedera ya waktu itu ya? Sudah, saya operasi di Balikpapan kan. Operasi Balikpapan. Karena pertandingan? Karena pertandingan. Karena main?
uji coba waktu itu lagi pas uji Pokoknya di coba. lapangan bola lah. Iya. Lu pas uji di coba Persiba. nih. Pas di Persiba Balikpapan. Terus ikut Mas Bima, terus ada di satu hotel itu yang Hotel Century itu ikut Mas Bima selama 2 minggu nggak salah. Nah ternyata saya nggak tahu kalau ada APPI ada pertemuan sama salah satu rumah sakit, ya. salah satu rumah sakit. Terus tiba-tiba saya ditelepon, saya lagi di atas. Bay turun, kenapa Mas? Ini ada mau ngobrol, ternyata ada kerjasama antara APPI sama salah satu rumah sakit tersebut. Namanya dulu Wadah Royal gitu, Wadah Royal itu. Terus Mas Ponario Astaman tiba-tiba ngomong, Bay nanti kalau misalnya programnya bagus, bilang bagus, kalau programnya jelek, bilang jelek ya kata. Saya bilang, loh berarti saya kelinci percobaan. Jadi terapi selama 4 bulan atau 5 bulan gitu di daerah Sunter gitu. Habis itu Ya rumah sakit Royal lah waktu itu pokoknya ya. Iya. Dan akhirnya jalan waktu itu ya. Jalan. Jadi cuman bayar untuk BPJS ketenagakerjaan waktu itu. Habis itu udah di treatment sih. Dan ternyata baik itu jadi momentum setelah itu Iya. rumah sakit tersebut akhirnya benar-benar bekerja sama dengan Timnas. APPI dulu. Iya, APPI. Baru akhirnya waktu itu sampai ke timnas juga untuk mengcover setiap resiko yang ada pada pesepak bola pada saat dia bertanding atau berlatih. Iya. Dan kalau sekarang diterusin sama rumah sakit lain, tapi at least kan ada yang bilang kan kita ini berarti perintis kan, Iya. bukan pewaris kan. Nah berarti Mas Bayu ini perintis. Sekarang yang nerima segala fasilitas seperti Mas Bayu itu berarti itu adalah warisannya apa yang lu rintis, Bay. Itu dia yang harus kita berikan aplaus. Apakah itu ada hubungannya? Kaki lu cedera sama akhirnya lu juga sekarang concern dengan yang namanya sepak bola amputasi gitu. Tapi sebelum itu tadi ada yang salah nggak gua ngomong tuh? Asosiasi apa, nama persatuannya apa? Sepak bola apa gitu tuh? Ya, jadi takutnya gue salah ya kan? Ya, jadi ada asosiasi untuk sepak bola amputasi sendiri. Oke, itu tapi namanya, sepak bola bener ya? benar, PSAI namanya, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Perkumpulan Indonesia gitu. Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Ini di bawahnya PSSI apa di bawah Kemenpora atau di bawah tahu udah siapa gitu? Iya, lebih di bawahnya pemerintah sih Kemenpora. Oh, di bawah Kemenpora. Cuman udah mulai ada jalin kerjasama lah sama PSSI. Oh, jadi udah semakin ada yang menaunginya juga ya. Yes. Kalau awalnya dulu, kalau lu tau nggak awalnya maksud gue emang di bawah Kemenpora atau dulu sendiri aja gitu? Ini hanya cerita yang saya tahu ya Mas. Ya dulu teman-teman dari disabilitas ini yang suka sepak bola akhirnya kumpul jadi satu. Terus ya, mereka independen sih untuk berkumpul dan terus ada eventnya seperti itu. Awalnya begitu. Soalnya kan ada ketua umumnya juga. Ada kan? ketua umumnya sekarang Mas Yudi Yahya. Kemarin nih gua nggak tahu nih lagi-lagi ya kalau misalnya salah tolong dikoreksi nih. Kemarin pas meeting gua nggak ikutan. Karena rencana kan kita tiap tahun kan bikin acara juga. Nah dari setiap acara itu kita selalu ada yang pengen kita kontribusikan lah untuk yang membutuhkan gitu loh. Nah kemarin kita meeting katanya pengurusnya pun teman-teman tuh disable juga ya? Iya, benar. Sebutannya apa sih? Gue takut salah. Maksudnya emang iya disabilitas. Disabilitas kan, gitu loh. Cuman kalau di sepak bola amputasi itu ada klasifikasinya untuk bisa jadi pemain. Nah, gimana tuh? Jadi kalau pemain kan itu ada 2, harus amputasian memang, sama less out rest. Kalau less out rest itu bawaan dari lahir. Tapi nggak ada kaki juga. Nggak ada kaki. Salah jadi, satunya. bawaan dari lahir. Okay. Dan yang amputasian, yang kecelakaan dan lain-lainnya, atau ada yang penyakit kanker seperti itu. Kalau kiper dia tangan, sama amputasian atau less out rest yang bawaan dari lahir. Kalau kiper syaratnya tangannya malah. Satu tangan. Bukan kaki. Bukan. Berarti lo mulai dari yang tahun berapa? 2022 waktu yang Piala Dunia. Itu baru mulai. Itu saya mulai. Tapi sebenarnya timnya udah ada sebelum itu. Timnya itu udah ada dari mereka itu berdiri dari 2018. Bang. Oke. Dari 2018. Timnya itu udah ada, cuman emang berkembang. Nah, lo akhirnya bisa, maksud gue gini, lo kan juga ngambil lisensi pelatih yang AFC kan? Iya. Sampai mana sekarang lo? B jalan ke A. Berarti kan waktu 2022 lu C kan gue baca. Iya, benar. Terus lu tunda dulu karena lu mau ngelatih. Iya, benar. Sepak bola amputasi kan gitu. Berarti lu udah ngambil B-nya juga? Udah B. B-nya AFC juga? AFC. Nah berarti kan maksudnya lu berkompeten juga untuk
di liga atau asisten dulu deh, misalnya di Liga 1. Liga 1 kalau salah udah harus A kan? Iya benar. Ya kan gitu. Tapi lu kenapa malah lu sekarang kan lu diperpanjang juga nih gue dengar kemarin tuh yang pas ke Piala Asia gitu loh. Di sepak bola yang mungkin nggak semua mantan pemain mau gitu loh, Bay. Iya. Ada hubungannya dengan kaki lu juga pernah sakit gak sih? Enggak. Enggak ada hubungannya? Enggak. Kalau sebelum emang kan dari tahun 2022 udah di sepak bola amputasi, cuman waktu itu kita nggak berprestasi. Oke. Merasa gagal lah waktu itu kan. Oke. Nah, habis itu sempat lanjut di Deltras. Itu sempat ke Deltras. Sama coach Farius ini. Oke. Di situ. Jadi sebelum ke timnas lagi itu, jadi sempat di Deltrasnya, terus akhirnya dapat panggilan lagi di timnas kan, izin sama coach Fahri, terus akhirnya lanjut di timnas amputasi. Nah, ya seneng sih dapat panggilan itu karena merasa waktu tahun 2022 gagal, pengen nih coba, penasaran nih bisa nggak sih sebenarnya. Sebenarnya saya yakin bisa sih Bang, karena teman-teman atau pemain-pemain tuh punya potensi yang luar biasa untuk bisa berprestasi gitu di kancah Asia maupun dunia gitu. Cuman waktu itu memang bukan rezeki kan. Nah sekarang waktu kemarin ada kesempatan lagi di Piala Asia, ya terbukti walaupun dalam keterbatasan pemain waktu itu yang berangkat cuma 13 pemain gitu. Alhamdulillah kita bisa di runner up waktu kemarin di Piala Asia. Ya. Ngomong-ngomong bicara tentang Deltras, tidak lupa juga kita mau mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita karena kita baru saja mendengar kabar kehilangan salah satu legenda kita, khususnya dulu di Persebaya ya. Bejo Sugiantoro, ayah dari Rahmat Irianto yang berpulang saat bermain fun football kalau informasi yang kita dapatkan. Semoga semuanya dilancarkan dan juga tentunya yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini doa kita tentunya untuk legend kita yang awet muda ya beliau ya. Dan ya kita tahu fit aja kan gitu. Tapi kita nggak pernah tahu memang ya dengar berita kayak gitu ya kita shock juga nih karena kita kan sering-sering fun football juga ya kan. Apalagi beliau mantan atlet gitu kan. Jadi nanti mungkin bisa tanya-tanya juga karena beliau ini ternyata juga punya satu tempat untuk urusan performance pemain ya. Dan balik lagi ke obrolan tadi, gimana ya? Gue masih bingung sebenarnya. Kan gue udah nonton tuh pertandingannya gitu, mainnya gitu. Pas lu pertama itu metode yang lo pakai bagaimana gitu? Karena kan lu kan kepelatihannya pelatih non konvensional. Ya, gitu. Ya kalau dibilang ada adaptasi sih Bang. Bagaimana mereka yang kalau sepak bola konvensional kan itu kan tanpa tongkat kan. Iya. Kalau dari teman-teman sendiri kan dengan tongkat. Nah, itu pasti akan ada adaptasi terkait teknik gitu. Baru ngomongin soal komponen fisikalnya sama pengerjaan dengan tongkat. Lalu belum ngomongin taktikal. Kenapa? Karena background dari pemain sendiri kan bukan pesepak bola. Ada yang kerja di bengkel, ada yang petani, ada yang lain-lain. Nah, emang banyak banget PR-nya untuk staf kepelatihan gitu. Dari asisten, pelatih kiper, fisioterapis. Jadi bener-bener adaptasi dan coba untuk improvisasi seperti itu. Nah waktu itu akhirnya lo emang beradaptasi dan improvisasinya tuh berdasarkan ngelihat kebutuhannya atau lo juga cari-cari informasi, apalagi kan ya tadi gue baru tahu juga ternyata tongkatnya pun harusnya tongkat khusus kan untuk yang dipakai gitu loh. Iya. Ada dua-duanya tadi. Jadi kayak kita juga coba untuk cari referensi yang pertama, yang kedua kita on the spot untuk belajar on the spot. Oh, ini seperti ini nih, seperti ini, harus gerakannya seperti ini. Pertama-tama gimana ceritanya tuh waktu lo mulai ngumpulin pemain gitu kan, terus melatih gitu. Teman-teman ini udah gimana ya? Gue salut lah ya. Maksudnya teman-teman ini semua salut gitu. Mas gue ini jadi satu contoh juga bagaimana kalau kita punya masalah, kita lihat aja teman-teman ini tetap termotivasi, tetap bersemangat, tetap gembira main bola gitu loh. Mas gue lebih kita harus menangin mentalnya dulu atau emang langsung ke teknik gitu, coach? Ya kalau sebenarnya saya pun juga sebagai pelatihnya sampai detik ini tuh saya kagum sama mereka Bang. Karena di apa yang mereka dapatkan sekarang dalam keterbatasan mereka, ya, mereka tuh nggak nyerah gitu. Nggak nyerah, mau bekerja, berjuang untuk berprestasi gitu kan.
dan dalam passionnya dia di sepak bola seperti itu. Nah lalu terkait tadi pertanyaannya ya apa ya? Ya bukan soal mental, bukan soal teknik, tapi keseluruhan dari awal sih bang. Kita coba untuk ajak ngobrol satu persatu terkait apa sih sebenarnya yang pengen kamu lakukan gitu di sepak bola. Lalu setelah dari situ ya baru kita coba untuk ngobrol terkait dari pemahaman sepak bolanya. Itu sih yang paling susah karena ya baik lagi karena background mereka bukan pesepak bola, bukan profesional, jadinya ketika kita kasih satu hal, apalagi ketemunya udah di besar-besar bukan di kecil-kecil kan. Kalau di kecil-kecil kan kita masih lebih enak menanamkan itu. Tapi kalau sudah ketemu di usia yang sudah besar itu lebih PR-nya lebih besar lagi. Tapi kan ini kan timnasnya nih yang coach pegang kan. Artinya kalau di level timnas ini berarti ini teman-teman yang udah berdamai ya dengan keadaan diri mereka ya. Karena kan kalau bahasanya yang setahu saya kan kalau di stand up komedi itu bilang bahwa ketika mereka mulai bisa menyampaikan apa yang terjadi dengan dirinya itu berarti kan itu udah berdamai dengan dirinya gitu. Nah, di level timnas ini teman-teman ini memang udah yang di level seperti itu atau ada juga yang harus diberikan kayak ya konseling dulu atau bicara dulu gitu coach? Iya, ini dari apa ya, dari data ya, karena saya juga punya tim psikologi atau konselor di situ. Jadi memang saya pernah dikasih nasihat gitu ya. Jadi memang nggak semua pemain tuh udah berdamai sama dirinya sendiri. Oh gitu coach. Tetap ada trigger-trigger yang mungkin ngebuat mereka mengingat dari masa lalunya gitu. Jadi mungkin boleh bercanda tapi maksudnya jangan terlalu bercanda. Seperti itu. Ada beberapa pemain yang sudah berdamai sama dirinya sendiri. Jadi tim lu ada dari apa aja nih? Kalau lu tadi bilang kan ada juga dari psikolog gitu. Iya. Apa aja tim yang coach buat untuk kemarin sepak bola timnas amputasi ini? Kemarin saya ada dari pelatih kepala saya, terus ada 2 asisten pelatih, lalu ada pelatih kiper, ada 2 analisis. Sampai analisis juga apa? Ada 2 analisis. Terus ada konselor, ada fisioterapis 2. Oh jadi selengkap itu juga ya? Iya. Termasuk seluruh tim dunia juga gitu berarti ya? Iya, bahkan Inggris itu mungkin lebih lengkap dia. Oke. Inggris tuh kemarin dia bawa itu lebih banyak staf pelatihnya. Kalau di misalnya gue nonton film nih gitu. Ada homeless. Tim ada ya, ada macam-macam lah pokoknya. Tapi kan kalau ini kan disabilitas ya gitu. Kan coach kan alhamdulillah normal nih, ya kan gitu loh. Ada nggak mereka kayak coach, lu tuh nggak tahu rasanya gitu loh. Tapi lu nyuruh kita begini. Lu tuh nggak tahu. Ada nggak juga kayak gitu, maksudnya kayak gimana lu bisa ini gue tuh lu nggak tahu yang gue rasain gitu. Ya mungkin kalau pas lagi di luar lapangannya mungkin ada diskusi seperti itu. Cuman ya kita sebagai pelatih coba untuk memberi pemahaman ya. Dan itu pun diskusi. Saya pun juga baik lagi bang, tetap belajar. Bukan berarti saya pinter banget kan. Saya juga perlu masukan mereka yang sudah berjalan lebih lama ketimbang saya. Jadi ya saya coba untuk diskusi. Oh baiknya seperti ini karena kita adaptasi bareng-bareng. Tapi ada prinsip-prinsip dalam sepak bola yang memang harus kita lakukan gitu. Karena kan kita berbicara tentang sepak bola kan. Justru mungkin mereka juga merasa dirinya sebagai pesepak bola ketika prinsip sepak bola itu tetap diterapkan kali coach ya. Misalnya apa? Ya misalnya ya kita ngomongin soal taktikal misalnya gitu. Ya misalnya aku susah ini kalau misalnya sprint jarak segini, misalnya kayak gitu. Ya sama lawannya pun juga sama pakai tongkat gitu. Nah sekarang tinggal gimana kamu coba untuk memaksimalkan tenaga kamu dalam jarak segini, dalam jarak sekian gitu. Kalau ini 7-7 ya? 7 lawan 7. Jadi kayak mini soccer gitu ya? Kayak mini soccer. Lapangannya pun sama standar FIFA bang, 60x40. Oh 60x40. Gue dengar di sini juga udah ada liganya. Iya. Ada klubnya, sorry. Ada klubnya, benar. Ada klubnya. Itu gak pernah dengar ya gue. Ada klubnya bang. Jadi kebetulan mereka pun setiap tahun mengadakan event, tapi kompetisi ya. Lebih ke kayak ya short event lah. Jadi kayak seminggu satu kali aja gitu ya. Iya, siapa tahu Jebret Media bisa jadi liga nanti bang, mendorong jadi liga. Ya amin kita aminin aja nih. Ya kan kita nggak pernah tahu. Iya. Karena ternyata kan
malah gue denger ini kemarin coach, banyak adik-adik kita atau udah nggak bisa gue bilang adik ya kalau sekarang udah tua gue, banyak anak-anak kita juga sekarang yang katanya juga maaf ya maksudnya mengalami amputasi dan dikasih coaching klinik katanya happy banget gitu untuk bisa belajar olahraga lagi terutama main bola gitu coach. Bener gitu? Iya bener loh, bener. Itu ada usia-usia kita nyebutnya. Dari tadi gue bayangin terus soalnya gue merinding. Ya ada usia-usia kecil bang. Gak kebayang gitu. Ada usia-usia kecil itu. Nah, rencananya memang kita di Indonesia ini pengen coba untuk mewadahi. Kalau kemarin kan hanya sekedar coaching klinik kan. Nah kalau kami coba berencana untuk bisa menjalankan latihan dari usia level dini gitu. Karena kan tadi kan sempat dibilang dari usia yang besarnya ini udah agak sulit gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya usia dini mungkin lebih enak berjenjang sampai nanti ke level senior. Nah, lu ini lagi dong perintis lagi. Iya. Nggak bosen perintis mulu, ntar yang nikmatin orang lain, bay. Enggak bang kan, kita juga seneng lah untuk ngebantu adik-adik atau teman-teman bisa bermanfaat, bisa berguna gitu loh, bisa berprestasi gitu kan. Karena sepak bola amputasi sendiri kan adalah matahari baru ya, atau wadah di mana yang tadinya mungkin teman-teman disabilitas merasa sudah gelap dunianya, tapi ternyata ini ada matahari baru yang bisa kamu coba untuk jajakin untuk bisa berprestasi bahkan di level dunia sekalipun. Guys, gila nggak tuh bang? Nggak, kadang-kadang gini bang, gue nggak tahu istilahnya kalau secara religius lah ya, tapi kan ada yang namanya law of attractions gitu. Jadi gue bisa ketemu lagi, gue yakinin kita nggak kebetulan, tapi kita nggak janjian juga. Iya. Maksudnya kita ketemu lagi di momen seperti ini. Dulu juga lo perintis untuk membuat pemain-pemain bisa ini dapat apa ya, asuransi. Sekarang lo artinya jadi pelatih terus punya visi seperti tadi. Berarti kan memang mentalitas lo tuh mentalnya memang selalu pengen bukan semata-mata adalah untuk kepentingan pribadi lo gitu loh. Tapi kayaknya lo punya sesuatu yang kalau lo lihat orang bisa bagaimana, lo tuh puas kayaknya. Tipikalnya. Secara gua nggak ngerti, tapi itu kan ilmu batiniah kalau kayak gitu kan. Maksudnya kayak gue lah, orang nggak percaya karena kanjuruhan, gue nggak tega, gue nggak bisa siaran lagi dulu gitu. Orang akan bilang bilang aja lo alasan gini. Padahal begitu tuh bay, kenyataannya. Makanya sekarang kayak ngelihat masih ada kerusuhan dalam stadion tuh, gue tuh kayak, aduh, kok masih begini aja sih, kayak gitu tuh. Walaupun secara dapur hilang banyak gue, karena kan gue bisa aja tetap siaran dengan santai, dapat buat gue pribadi gitu loh. Maksud gue lihat lu coach berarti seperti itu juga mungkin. Maksud gue apa sih yang lu akhirnya membuat hati lu tuh mau di sini gitu. Sekarang gue masih penasaran sama lu gitu. Karena gue jujur belum pernah lihat langsung nih. Tapi gue pernah datang kalau nggak salah di SFC. Waktu itu pokoknya pernah di Celebrities FC hari Senin. Cuman gue terlambat datang. Sempat ada tuh teman-teman yang amputasi, istilahnya apa nih? Iya, sepak bola amputasi. Sepak bola amputasi gitu loh. Tapi maksudnya kayak secara benar-benar kita bikin acara, ngelihat dan selain, mudah-mudahan nih kita bisa wujudin ya. Maksudnya kita bikin dulu lah yang kareti ya. Yang simple, tapi habis itu kita bisa coba pikirkan gitu loh. Mas gue apa gitu loh, lu popularitas kayaknya gue baca nggak terlalu di sini masih. Sponsorship mungkin kita masih struggling ya, karena kan mungkin belum terlalu banyak yang apa dong yang lu cari gitu coach? Lu kan lisensi lu bagus untuk yang lain-lain juga. Saya juga bingung sebenarnya, cuman saya senang lihat orang senang. Jadi ketika teman-teman berprestasi lalu bisa merayakan gol tanda kutip di sepak bola amputasi, lalu ada yang sudah kayak tadi nih saya baru selesai dari daerah Tomang. Kebetulan ada salah satu pemain, boleh nyebut brand gak sih bang? Boleh. Oke. Ada salah satu pemain dari Surabaya. Itu karyawan. Oke. Ini pemain timnas kemarin juga? Iya, karyawan di JNE. Saya baru pulang dari tadi. Oke, JNE. Karyawan di JNE. Terus tadi dia dapat penghargaan, beberapa hadiah dan diangkat jadi karyawan tetap. Oh, dengan keadaan ya. Nah, itu saya melihat teman-teman atau pemain-pemain saya yang seperti itu, saya jadi seneng gitu. Maksudnya, ya saya tahu perjuangan mereka selama hidup ya. Terus sekarang dibantu akhirnya dapat jadi karyawan tetap, atau beberapa pemain lagi ada yang YouTube-nya sekarang terkenal gitu-gitu. Saya seneng kalau mereka itu udah bisa hidup selayaknya
atau hidup yang beneran hidup gitu bang. Itu saya senang aja ngeliat hal yang kayak gitu. Ini cuman orang-orang yang punya kebatinan yang sama yang mengerti ini. Dan gue sama sama dia, jadi gue harus bertepuk tangan lu. Kalau lu kayaknya enggak, lu pada mental karyawan kalau lu pada. Ya kan, yang penting udah tanggal 27 nanya, Bud udah dikirim belum, ya kan. Jadi senang banget. Iya, senang. Baik, gua ketemu lagi dan maksud gue gini, Budi kan itu dulu di APPI juga kalau lu ingat. Kan kita kan rencana mau bikin sesuatu yang tadi gue bilang kan gitu. Kemarin kan ternyata kita baru tahu kebutuhannya ternyata dan selain mahal ternyata bukan lagi yang kaki ya. Karena teman-teman tuh rata-rata ada ya, tapi pas main harus dilepas ya. Jadi pakai tongkat kan. Harus dilepas. Gitu loh Nas. Jadi gue dengar kemarin kebutuhannya malah tongkatnya. Karena masih banyak yang pakai tongkat biasa ya gitu kan. Dan itu pun katanya harus impor kan. Harus impor. Ada juga ini kita bikin kegiatan, ada juga katanya mau persiapan tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. I mean kita step by step lah, tapi Jebret Media pasti akan do something karena kita memang dari kemarin udah coba cari kontak gitu loh ke perkumpulan sepak bola timnas amputasi ini, dan kemarin udah ketemu, terus ternyata coachnya lu juga. Ya pokoknya pasti ini nggak ada yang kebetulan lah. Sekecil apapun menurut gue kita nggak bisa ukur kan dari besar kecilnya, tapi dari hati kita beneran mau buat sesuatu apa enggak. Karena gini coach, gue nyari partner gini bukan yang cuman pengen diliput sekali bikin terus gue tinggalin gitu. Gue pengennya tuh kita bisa sustain gitu. Mungkin dari yang kecil dulu, tapi ntar kita bisa bareng-bareng. Jadi terus gitu. Jadi gue juga nanti misalnya cari CSR atau juga perusahaan yang mau involve tuh tahu bahwa ini memang panjang gitu, bukan cuman istilahnya ngasih pergi ya kan. Dan mudah-mudahan deh ini kan hubungannya masih dengan olahraga juga gitu, dan banyak kan penonton kita kan juga sepak bola, dan mereka juga harus tahu dong ternyata di luar sepak bola konvensional ada juga yang seperti ini. Tapi nggak habis kita ngomong gini terus lu lagi mau resign kan? Enggak. Habis itu tiba-tiba dapat kabar Bayu mengundurkan diri. Ya baru gua bikin acara dia udah mengundurkan diri. Tapi mungkin enaknya kalau lagi masih begini di awal dikit-dikit lah yang politis kali ya. Ya Mbak ya, di organisasinya ya. Kalau udah semakin gede kan organisasi banyak politis-politisnya. Kalau di sini masih happy semua nggak? Masih happy. Iya kan, kadang kan gitu kan. Semakin besar organisasinya, semakin besar lah challenge-nya juga gitu loh. Dan di situ yang kadang-kadang akhirnya kan ada yang tetap bareng, ada yang nggak bareng gitu kan. Kalau di sini masih semuanya masih. Sejauh ini federasi suportif sih bang. Sejauh ini federasi juga ya oke lah gitu untuk mendukung atau mensupport atau membuat perkembangan untuk sepak bola amputasinya. Jadi good lah, mudah-mudahan next kedepannya federasi bisa lebih berkembang lagi. Kemenpora sejak kapan support? Ini setahu saya bang ya, koreksi kalau nanti salah ya. Ya itu di pas waktu kualifikasi Piala Dunia deh kayaknya. 2022 tuh berarti masih Pak Jainal. Pak Jainal. Zainuddin Amali. Iya. Maaf Pak. Sekarang Waketum PSSI. Iya, itu udah support, terus kita Piala Dunia juga disupport. Dilanjutin juga sama Pak Dito sekarang. Ya, lanjutin sama. Dan maksudnya berarti udah di-acknowledge sama Kemenpora perkumpulan ini? Ya. Oh, udah ya. Okay. Nggak, aku sekarang lagi banyak urusan sama Kemenpora. Jadi aku bisa gue sampaikan juga gitu loh, untuk ini harus selalu disupport. Mantap. Ya kan? Gitu mumpung lagi kenal. Iya, harus selalu disupport, Bang. Iya, mumpung lagi kenal sama Pak Menteri sama Pak Wamennya saya kenal gitu loh. Jadi biar ditandain gitu loh. Ini jangan sampai, karena kan lagi banyak pemangkasan anggaran ini. Betul. Ya kan, jadi kan kita harus bisa menyiasati, mencari, dan juga bisa kreatif lah untuk bisa, ini harus tetap berjalan kan, kira-kira seperti itu. Nah coach, itu berarti mumpung saya lagi deket sama Pak Menteri sama Pak Wamen Kemenpora kan gitu loh. Ini berarti so far disupport terus ya? Disupport ya, dan bisa untuk Pak Menpora. Bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kalau tidak bisa sampaikan ke saya. Oh iya. Iya. Cuman saya nggak bisa janjikan juga karena kan sekarang anggarannya udah nggak bisa maksimal. Karena untuk efisiensi ya. Siap, tapi
Kita menurut gue sebagai perkumpulan ataupun asosiasi juga harus bisa kreatif untuk mencari cara bagaimana untuk bisa tetap mensupport ya atlet-atletnya gitu. Iya. Melihat dari cara seleksinya terus bubarin tim tuh gimana Oh coach? iya, iya bang. Tadi kan yang eventnya tadi tuh hanya beberapa aja. Hanya saja kita sudah ada database kan. Database tuh diambil dari waktu Piala Dunia waktu saya tuh. Waktu Piala Dunia, setelah itu ada talent scouting ketika ada event-event tersebut. Nah jadi kita ngeliat dari situ ada beberapa pemain yang potensial. Ketika ada TC untuk seleksi kita panggil dengan pemain yang sudah ada database sebelumnya dan ada pemain itu. Jadi kumpul jadi satu. Setelah itu baru dikerucutkan lagi. Oh, Lalu jadi seleksi dari berjalan database lagi. yang ada. Iya, dari database yang ada. Cuman tadi yang lu bilang ya dengan kondisi yang sekarang perlu kayak dari mulai dini ya Iya. supaya tambah banyak dan sudah bisa dikaderisasi. Iya, iya benar, Bang. Jadi si SDM-nya itu atau pemain-pemainnya itu biar lebih banyak gitu. Iya, iya, iya. Lebih banyak. Kalau berarti tadi kalau klub dimilikin sama orang-orang personal gitu. Iya. Kalau klub. Dan disupport juga sama ini beberapa daerah ya. Iya. Disupport sama pemerintah daerah. Oke. Tapi tidak semua. Kalau organisasi kayak federasinya sendiri. Sendiri. Jadi mereka juga ngadain pemilihan sendiri segala. Iya. Oke. Berarti yang nunjuk coach nih federasi. Federasinya. Federasi yang. Dulu gimana bisa lu yang ditunjuk? Iya, kita ada pertemuan juga gitu, ada pertemuan terus ya akhirnya ditunjuk jadi pelatih. Enggak, maksudnya pertemuan kok bisa nyampe ke Coach Bayu gitu loh, maksud gue. Ya, Pernah dulu, ada apa gitu. ya tadi nyambung ke yang Indon Sports kan. Gimana tuh? Ya jadi kan kita saya sama rekan-rekan saya itu kan punya tempat pelatihan waktu itu. Pelatihan apa nih? Sepak bola. Oh, oke. SSB bukan? Salah satunya. Oke. Salah satunya. Sama yang performance individual tadi itu kan. Iya. Kita ada tempat. Lalu memang ada cita-cita kami itu dulu tuh pengen punya yayasan yang fokus sama teman-teman disabilitas. Kenapa pengen punya yayasan disabilitas? Ya itu tadi bang, balik lagi kayak pengen aja sih bermanfaat gitu. Pengen bermanfaat. Nah waktu itu kita nggak punya uang besar gitu. Kita cuma punya fasilitas. Kebetulan kita ngelihat berita yang sepak bola amputasi itu waktu itu lolos ke Piala Dunia kan waktu itu. Terus dapat kabar latihannya tuh sulit bang. Dimana kayak latihannya di tempat volley atau di lapangan-lapangan yang nggak jelas gitu. Nah kita coba untuk komunikasi untuk ini latihan di sini nih gitu. Coba jadi kalian malah yang datang. Latihan di sini gitu. Akhirnya dipanggil, ada obrolan, terus akhirnya ditunjuk sekalian jadi pelatih kepala gitu. Ya udah, habis itu berjalan Piala Dunia seperti itu. Mulai dari situ. Akhirnya ya udah mereka ada tempat pelatihan dan fasilitas latihan. Kok bisa lo jadi ke tempat pelatihan gitu, Pak? Lo dari mana idenya? Bikin performance gitu. Dan ternyata kan gue pernah datang sekali tuh zaman dulu yang sebelum sekarang di Lebak Bulus ya. Iya. Gue baru ngeh itu ada di situ juga, ini lo di situ. Maksud gue tempat lo juga gitu. Dari mana lo bisa ke arah situ gitu? Saya kayak makan omongan deh bang. Jadi dulu kan paling Bali yang ngetren begitu kan. Iya. Maksudnya suka ngeliat kalau pada bikin-bikin tuh di Bali yang kayak gitu kan. Enggak bang, malah yang Jakarta yang pertama. Oh itu lu duluan malah. Iya. Maksudnya kan kayak ini kalau yang gue tahu dulu kan persiapan pemain sebelum liga. Ikut dulu tuh performance di lu gitu kan. Ini setahu saya salah kalau koreksi kalau salah. Tapi setahu saya itu adalah pelopor tuh waktu malah yang di Oceano Football yang di Center situ. itu. Habis itu udah mulai banyak lagi. Oh. Itu idenya gimana lu bisa ke arah situ? Ya dulu ada dibawa sama salah satu pelatih kan. Dulu kan beliau adalah pelatih saya waktu di Persiba Balikpapan. ya. Ya, kayak saya kemakan omongan deh karena itu sepulang saya dari Timor Leste, Bang. Oh iya Saya juga main. lo di Liga Timor Leste ya. Ya, saya main di Liga Timor Leste dan saya merangkap sebagai Pelatih fisik. asisten pelatih, terus akhirnya jadi karateka. Oh, asisten pelatih jadi caretaker. Karateka pelatih, terus kecapek kan, Bang. Akhirnya pulang ke Indonesia sempet ngomong, capek jadi kayak gini, saya pengen main bola aja. Gitu, nggak mau jadi pelatih lagi dulu gitu, masih pengen sampai mampu gitu kan. Karena kan tahu diri kan kaki udah mampu pernah. waktu itu. Akhirnya dipanggil sama coach itu, dipanggil ditanya, "Kamu apa rencanamu?" Saya bilang, "Saya masih pengen main bola." Habis itu ya udah bantu saya ngelatih di sini, nanti kalau ada panggilan seleksi
ya udah bisa berangkat. Akhirnya COVID kan. Iya waktu itu ya. Suruh jalan akhirnya ngelatih terus. Jadi di situ. Iya, akhirnya udah mutusin untuk ngelatih sekalian kayak gitu. Dan akhirnya lo nikmatin itu. Nikmatin. Sekarang berarti di apa tuh? Serenia ya? Serenia Mansion. Yang mini soccer kan? Mini soccer. Oh itu tempat latihannya. Tempat pelatihan kami di situ. Drillingnya di situ. Drillingnya di situ. Termasuk timnas amputasi jadi latihan di situ. Iya, timnas amputasi di situ. Oke. Latihannya. Namanya apa, coach? Namanya apa kalau tempat? Indoan Sports. Indoan Sports. Indoan Sports. Itu berarti bukan SSB lagi. Itu ada akademinya, ada produk akademinya di bawah. Akademinya ada. Ada. Terus yang buat tadi performance itu ada. Ada. Kalau yang performance itu namanya apa? Sama Indoan Sports. Enggak, maksud gue kalau kita mau ngambil paket yang performance itu loh, bukan SSB, itu namanya apa? Oh, paketnya. nama paketnya belum ada. Kita juga cuma. Jadi kayak gue nih, iya. bukan atlet nih, Iya. tapi pengen ikutan performance itu, bisa. Bisa. Emang ada kelas-kelas yang. Nah itu namanya kelas apa gitu maksud gue? Kalau nanya sama kita adminnya. belum menemukan itu sih Bang. Cuman paling dia menghubungin, misalnya Abang menghubungin, "Boy, mau latihan gini-gini." Oh ya bisa. Kalau bikinin ininya. Hanya saja kita yang menentukan intensitas sama volume Betul, latihannya. betul. Kan nggak mungkin di press 100% Samain, Bang. iya. Berarti bisa perorangan, bisa rame-rame juga bisa. Ada yang perorangan individual, ada yang small group. Small group paling 4 sampai 8 orang. Biasanya berapa kali datang sih? Berapa kali kalau satu modul? Lebih ke sesi sih Bang. Oh, lebih ke bukan sesi. main modul ya. Jadi ada yang main di 12 sesi gitu. Jadi seminggu itu 2 sampai 3 kali. Cuman ini gue bulan puasa sih besok. Jadi kan gue rencananya ke Thailand sama teman-teman lawyer. Kita tuh suka ada lawyers. Iya, yang sepak bola lawyer tuh. Bang. Iya. Nah kalau Thailand tuh April 2 pas hari kedua tuh Lebaran kalau emang nggak ada perubahan. Sama ke Kroasia. Maksudnya kayak gitu bisa dong. Bisa. Kayak gue mau ini bikinin Bisa Bang. ininya gitu loh. Bisa. Saya sempat hampir tawarin tuh Bang, yang Pradi itu kan. Iya Pradi Iya, ya. saya sempat hampir tawarin tuh. Nah terus Cuman waktu itu nggak jadi. nggak deal. Nggak jadi. Waktunya. Nggak jadi. Waktunya nggak deal. Nggak jadi. Iya sempat waktu itu. Oh nggak gitu. Karena ada, maaf ya Bang, ada teman-teman yang lawyer itu yang latihan di Indoan waktu kita di latihannya di Cempaka Putih. Iya dulu Ya. emang mereka sering kalau Iya. bikin apa ya, kita kan biasanya latihannya tuh lebih ke main. Iya benar. Suka lapangan sana. Cempaka Putih ya. Sempat waktu itu. Oke. Soalnya ya ini kemungkinan yang tahun ini tuh Asianya di Thailand, kalau ininya di Kroasia gitu. Cuma Kroasia gue mikir-mikir ya nggak tahu lah ya, susah kayak terbang ke Kroasia gitu. Oh berarti baik lu sekarang pelatih kepala timnas sepak bola amputasi, tapi juga tetap punya si Indoan itu. Iya. Dan itu yang lu jalanin hari-hari. Iya, jalan hari-hari. Nah berarti kalau lagi belum ada pertandingan gini, secara aktivitas lu yang sebagai pelatih kepala tuh gimana? Ngontrol mereka dan itu gimana tuh? Ya paling cuman hanya mengontrol lisan aja Bang, kayak by WhatsApp ataupun by Instagram, karena kan memang tidak ada program yang terstruktur kan setelah itu gitu kan. Jadi susah juga. Iya. Mereka udah balik ke pekerjaan mereka masing-masing. Tapi sebelum ntar misalnya mau ada kejuaraan atau apa, biasanya berapa lama sebelum pertandingan untuk kumpul? Biasanya saya mengajukan 3 sampai 6 bulan. Tapi itu balik lagi tergantung dari pemerintah yang mengakomodir seperti apa. Oke. Dan kantornya juga ngizinin gak tuh? Oh betul Bang. Kan mereka biasanya udah ada yang kerja kan? Iya. Minta 3 bulan itu dikasih gak tuh? Nah ini trikinya di sini Bang, kadang ada yang akhirnya disuruh milih untuk apa? Mau ikut untuk apa? Resign, iya dan kasihan kadang. Kadang kasihan sama mereka yang karena dia suka sama sepak bola, bela negara gitu kan, tapi di satu sisi perusahaan-perusahaannya tidak mensupport dan harus punya pilihan. Iya. Karena maksudnya mau kerja apa mau main bola lo gitu ya? Ya, dan akhirnya mereka ambil keputusan untuk gabung ke timnas, tapi setelah dari timnas Berhenti. sudah nggak ada pekerjaan lagi. Ya itu kadang kasihan sama Perlu ada surat mungkin dari menteri gitu ya? mungkin kali Bang. Abang bisa bantu support? Untuk tolong yang izinkan pemain yang bernama ini membela negara gitu ya. Bisa juga tuh. Ya nggak tahu sih saya. Cuman kan mungkin ya kan. Aku terlalu cinta mungkin ya. Bayu udah nggak tahu bola terus, dia udah nggak tahu lagu-lagu begitu dia. Itu pemain bola yang lain itu pokoknya. Nah, Bay, ini kan yang tadi gue bilang nih, Jebret Media juga pengen
do something sama sepak bola amputasi nih. Kalau lo lihat keadaannya sekarang, lo mungkin udah compare lah sama negara-negara lain juga gitu ya. Apa sih yang masih dibutuhkan? Terus visi lo tuh melihat sepak bola amputasi ini tuh pengen seperti apa gitu? Ya kalau saya sih yang pertama pengen tadi itu coaching klinik untuk anak-anak yang usia-usia dini. Lalu kami coba untuk itu yang pertama, yang kedua coba untuk berkomunikasi sama tim-tim dari semua daerah. Entah itu berdiskusi sama manajemen dan pelatihnya, dan coba untuk menyeragamkan pola latihannya gitu agar nanti ketika udah balik ke timnasnya itu lebih enak, Bang. Standarnya sama ya. Standarnya sama, menyeragamkan, diskusi bareng. Setelah itu ya harapannya ya tim sepak bola amputasi itu punya liga. Jadi bukan hanya event yang cuma 3 hari selesai dalam 1 tahun. Jadi beneran ada, berjalan terus, continue terus. Di satu sisi kan jadi teman-teman pemain tuh jadi punya semangat kan. Oh ini ada liganya kok, ada kompetisinya gitu. Nah kalau sekarang kan yang terjadi kadang beberapa teman-teman atau pemain ini nggak semangat karena merasa ngapain aku latihan, eventnya nggak ada. Jadi buat apa latihan gitu, toh eventnya cuma dalam 365 hari cuma 3 hari gitu. Nah itu kadang semangat itu susah bikin pemain. Tapi secara klub mereka latihan aja mereka. Latihan aja. Ada beberapa tim yang memang latihan itu pun cuma seminggu sekali, Bang. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi emang nggak belum reguler ya. Terus kalau maksudnya gini, gue penasaran juga gitu. Mereka dapat juga nggak sih penghasilan ketika lagi kejuaraan Asia, Jalan Dunia? Ada yang mereka bisa dapat juga? Iya, ketika event kayak gini ada Piala Asia atau Piala Dunia ada. Kita ada salary yang didapatkan per bulan. Ada per bulan ada. Juga. Jadi memang per event jadinya. Per event ya. Jadi itu juga dipikirkan ya. Gue pengen tahu juga sih benchmark yang memang udah paling maju tuh yang mana ya? Banyak, Bang. Yang juara dunia itu kemarin Turki. Turki itu udah profesional bahkan liganya. Katanya kita ada yang main di Turki, mantan pemain di klub Persib. Ada dua pemain yang main di Turki. Iya, di klub Persib salah satunya. Salah satunya. Oh, itu nggak pernah terekspos ya? Nggak belum. Terekspos hanya di beberapa media aja. Jadi dia mantan pemain bola. Dia dulu main bola di klub Persib. Sampai diklat. Terus ada insiden, akhirnya diamputasi. Habis itu dia jadi main sepak bola amputasi. Main di timnas? Main di timnas. Oh, terus sempat main di Liga Turki? Sempat main di Liga Turki. Oh, di Turki udah liga? Di Turki udah liga. Ada beberapa negara yang emang udah maju. Bahkan ada Liga Champions-nya, Bang. Oh gitu. Iya. Ada Liga Champions-nya. Eropa udah jalan. Kalau kita liga mungkin itu dulu kali, kayak yang regional gitu kali ya. Kalau di sana jadi udah kan kayak futsal, seputaran dulu gitu. Ya. Kalau Liga Inggrisnya itu lebih seru, Bang, karena pakai nama-nama Chelsea, Arsenal. Ada hubungan sama klub itu? Setahu saya kayaknya ada deh, Bang. Jadi terutama mungkin, Manchester City. Mungkin diwajibkan kali, Coach. Kalau di luar kan gitu, e-sportnya diwajibkan. Tim ininya diwajibkan. Jadi harus ada gitu. Sponsor di sana udah mulai ada. Kalau di luar. Kalau Turki yang lebih profesional Turki, karena dia ada sponsor kayak salah satu brand gitu-gitu. Bahkan pemain-pemainnya udah ada. Iya. Ya kita mungkin maksudnya sangat jauh, tapi kan kita perlu benchmark bahwa ternyata ada yang sudah seperti itu gitu. Semaju itu. Iya, semaju itu. Padahal Turki tuh liganya keras begitu ya. Ternyata lembut juga hatinya untuk mengelola. Iya, bahkan ada Liga 2-nya enggak salah. Serius lu. Kalau kita kan Liga 1-nya belum jalan. Iya. Lu udah mulai ke Liga 1 loh. Jangan dong. Kita lagi bukan ngomongin APBI ini. Kan maksudnya Liga 1 sepak bola amputasi. Oh iya, sorry. Kirain mau ngomongin Liga 1. PSIM juara loh. Iya. Ada teman lu enggak masih di PSIM? Ada beberapa. Samuel. Iya, juara loh, ngalahin Bayangkara. Iya. Masih ngikutin lu? Masih sedikit-sedikit. Liga 1 siapa? Apanya nih? Nomor 1 sekarang. Nomor 1-nya Persib Bandung kan. Oh iya bener. Masih nonton nih berarti. Nah, dalam waktu dekat nih, kan lo katanya ada kualifikasi. Yap. Itu maksudnya gimana tuh? Lo kita tuan rumah. Rencananya tuan rumah. Emang tapi kualifikasi Piala Dunia gimana sih? Kenapa? Kualifikasi Piala Dunianya
Ada 2 zona bang, barat Oke. dan timur. Kita kebetulan masuk dalam zona Asia Timur. Itu satu grupnya sama Malaysia, Jepang, Nepal, Bangladesh. Yaitu ada 4, berarti berlima berarti itu. Itu kualifikasi dulu. Kualifikasi Asia Timur. Yang kepilih Nanti 2, peringkat 1-2. 1-2. Habis itu Piala Dunia. Baru yang Asia Barat juga bikin. Asia Barat bikin, Uzbekistan. Tapi kita udah diketok palu kita tuan rumah. Informasi terakhir seperti itu. Oh, mau main di mana? Hah? Main di mana? Belum tahu. Belum tahu. Nanti manajemen nanti yang Oh iya, itu manajemen. iya. Bulan apa ya? Harusnya sih antara Oktober atau November. Ya nanti Sorry, kualifikasinya. Kemungkinan kalau enggak Juni Juli. Kalau enggak mundur ya. Oh. Ya nanti mungkin kita ketemu sama pengurus-pengurus juga. Kita secara sukarela jadi itulah media partner lah. Mantap, Bang. Jadi setiap informasi tentang sepak bola amputasi kita beritain, asal kita juga dapat informasinya gitu loh. Mantap. Supaya makin banyak yang tahu. Siap. Kalau makin banyak yang tahu kan mungkin makin banyak yang peduli, dari yang mungkin charity, CSR, sampai akhirnya ntar memang jadi sponsorship gitu kan. Kan itulah tahapannya. Sehingga memang ini menjadi satu olahraga yang bukan cuma orang berpikir ini CSR atau charity gitu loh, tapi sesuatu yang bagi brand pun sesuatu yang baik untuk brand mereka gitu, untuk memberikan support. Ya nggak sih? Iya, benar. Apalagi anak-anak ini gue lihat kan di TikTok segala lucu-lucu ya. Maksud gue dia bisa bercanda yang kita nggak bisa bercandain gitu loh. Iya. Ngeliat mereka bercanda kan, waduh, kalau gue yang begini bisa dibully gue nih gitu. Tapi gue senang mereka bisa Berdamai sama berdamai dengan dia dan teman-temannya, dan mereka ngobrol seperti itu walaupun kita nggak pernah tahu kedalaman hati mereka, coach ya. Gitu kan sesuatu yang gue sampai sekarang tuh nggak bisa gue bayangkan, coach. Gue bukan pemain profesional, gue nggak pernah main di liga-liga profesional, tapi ngelihat teman gue pada kena ACL apa aja, gue mikir gitu, masih bersyukur gue masih bisa main gitu loh. Nah yang udah mengalami yang namanya amputasi itu kan menurut gue seseorang yang udah punya mental yang di atas manusia biasa. Bener. Karena gue yakin dia di balik teman-teman yang sekarang malah jadi atlet ini kan ada juga malah yang masih tidak berdamai kan dengan diri mereka ketika mengalami itu kan gitu. Mungkin olahraga ini bisa menjadi tempat di mana mereka juga mulai bisa tetap beraktivitas ya. Karena sesuatu yang mereka suka gitu. Tapi memang Bang, emang harus diakui beberapa pemain ya yang profesional ya. Ketika melihat dari teman-teman yang pemain dari sepak bola amputasi, mereka tuh merasa terinspirasi. Bener-bener kayak wah masa saya kalah. Kayak waktu itu Jack Brown kayaknya. Jack Brown tuh kan kebetulan latihan di tempat yang sama dengan timnas amputasi. Itu saya undang untuk ngobrol waktu itu. Dia bilang saya seneng kok, saya jadi termotivasi lagi gitu. Masa mereka bisa, saya nggak bisa, cuman karena baru cedera aja. Iya betul. Sedangkan mereka yang bahkan sudah hilang satu kakinya, tapi masih semangat dan bener-bener bukan hanya semangat aja, tapi memang bener-bener berjuang untuk hidupnya gitu. Nah, gue mau nanya nih coach, teknik nih, nyundul gimana? Nyundul. Sama seperti teknik dari sepak bola, Bang, sebenarnya. Dia kan harus pakai ada tumpuan. Iya, sama. Cuman paling ya teknik jamnya aja. Teknik lompatnya maksudnya gitu yang memang perlu diadaptasi sedikit, karena kan kalau misalnya di sepak bola konvensional kan dia 2 kaki ya untuk startingnya gitu. Terus landingnya juga. Landingnya terutama gue sih kepikirannya. Ya sama, mereka juga sama. Paling adaptasinya sedikit aja, untuk itu ranahnya tim fisioterapis juga yang ngebantu saya gitu terkait teknik-teknik itu sama pelatih fisik tentunya. Nah tadi kan lu bilang kiper malah yang tangannya yang ini ya. Berarti dia mah terbang-terbangnya normal. Iya. Mungkin Abang pernah lihat salah satu videonya mungkin. Iya, gue penasaran. Maksudnya nih kiper berarti bukan kaki kan? Bukan. Kaki tangan. malah normal. Cuman paling kesulitan seandainya maaf ketika dia yang nggak ada lengan kirinya. Karena kalau lengannya itu kalau misalnya ada sisa Bang, itu harus diikat di badannya. Aduh. Jadi emang betul-betul diikat. Jadi dia Jadi satu tangan? bener satu tangan. Soalnya ada salah satu kiper saya tuh dia hanya di pergelangan tangan aja. Nah jadi harus diikat di tangan seperti ini. Jadi jaga kipernya satu tangan? Satu tangan. Curang dong, diincelek sini. Bener. Jadi pemain tuh udah tahu ini kelemahannya di sini gitu. Jadi syutingnya ke sini. Seperti itu. Kelemahan itu yang coba untuk Tapi kita harus coba main dah coach. Datengin mereka kali ya sambil kita charity itu ya.
Bisa. Itu ada manajer di sana tinggal. Nah, ntar kita bikin RAB-nya dulu. SD kan gue lihat kan mau datengin pemain, Iya. terus tongkat, terus kita bikin coaching klinik. Tapi kalau bisa di Bandung, Sip. karena kita punya lapangan, Uni Jebret Media, Oh. lapangan gede. Itu. Ntar ya pokoknya kita lihat RAB-nya. Kalau syukur semua bisa masuk kita jalan, yang misalnya enggak ya yang mana nih yang kita prioritasin duluan nih gitu. Tapi gue pengen experience juga sih, supaya ini kan gue baru bayangin coach. Soalnya gue penasaran bener, maksud gue ini hebat-hebat banget coach. Lu latih sprint juga? Iya, ada latihan. Semua komponen fisikalnya sama. Bener-bener normal kayak sepak bola, Bang. Gokil ya. Jadi latihan pun berarti mereka harus nggak boleh pakai kaki palsunya. Iya. Karena mainnya Harus apa ya? dibiasakan. Bener. Seperti Ini buat teman-teman ya, informasi setahu saya nih, untuk kaki palsu aja satu tuh di atas 30 juta ya. kaki palsu. Iya. Iya, ada yang 100 jutaan. Tuh ada 100 juta. Gue nonton Mr. Beast, no YouTuber, dia berapa rata-rata berapa ribu US gitu. Cuman akhirnya dia punya rekanan yang ngedaur ulang yang udah pernah sebelumnya, itu dia jadiin gitu. Terus gue denger sekarang juga kisarannya kan gitu kan, 30 sampai 100 juta. Itu buat kaki apa istilahnya, kaki palsu ya coach? Iya. Ya kan. Terus ya ini tongkat gue bilang tadi kan, ternyata masih harus impor segala macam. Jadi hebat lah teman-teman ini semua lah. Ya. Apalagi coachnya nih. Waduh. Mau kasih waktu dan lain sebagainya di situ. Jadi udah akrab dong lu ya sama semua. Iya, udah. Ini digabung nggak cowok sama cewek? Digabung bisa. Oh, jadi masih boleh ya? Masih boleh. Ya, salah satu yang pernah terjadi itu waktu tim Amerika sih. Kita kan pernah lawan Amerika kan kita. Itu ada satu tim satu pemain putri yang ikut-ikut main. Waktu itu. G.I. Jane bukan? Kenapa? G.I. Jane ya bukan? Bekas marinir Amerika. Jangan-jangan dong ya, cuman kita nggak tahu aja. Ya kan di film. Tapi ada sepak bola yang putri juga kok, Bang. Sudah ada Piala Dunia bahkan. Oh yang khusus? Iya, Oh kayaknya udah maju ya. iya. Kemarin yang juara Kolombia nggak salah, yang putri itu. Kan Kalau- Piala Dunia ini udah dari tahun lama, Bang, sebenarnya. Iya ya, makanya gue pengen ya udah kita bisa jadi rekanan lah, Ya, media minimal kita harus beritain terus supaya makin banyak orang juga yang lihat dan juga tahu ya. Oke Coach Bayu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada teman-teman semua di sini, mungkin banyak yang baru tahu juga nih ada timnas sepak bola amputasi gitu. Iya, mungkin yang pertama untuk teman-teman disabilitas kali ya. Ya jadi ada wadah sepak bola amputasi nih yang kita barusan prestasi ya, runner up. Jadi jangan jangan pernah putus asa atas keterbatasan kamu gitu. Jadi ini ada salah satu sepak bola amputasi ya, itu bisa jadi tempat yang kamu bisa usahakan untuk bisa berlatih di situ. Terus paling untuk masyarakat ya coba untuk terus support kita agar kita bisa berprestasi, terutama pemerintah Bang ya. Jangan di stop nih, jangan putus-putusnya untuk mensupport karena memang ya itu adalah mungkin salah satu di mana kita bisa terus berkembang gitu Dan berprestasi. dan berprestasi gitu. Karena kan ini sama aja menang atau maksudnya menang di sini kan sama aja bendera merah putih Bener. yang dikibarkan. Bener. Dan yang dikumandangkan kan. Pakai nyanyi lagu kebangsaan dulu gak sih sebelum? Yoi. Tuh kan. Iya Bang. Anak-anak pada hafal lagu kebangsaan. Hafal dong. Takutnya pada nggak hafal. Bangga semua nggak mereka jadi Bangga, ada yang nangis. pemain Indonesia gitu. Ada yang nangis bahkan Bang. Tapi gue yakin kita nggak kesini doang ketemu, Bay. Ini berarti menjadi pertanda kita harus sering ketemu. Siap. Baik untuk sepak bola yang saat ini lo latih di timnas sepak bola amputasi maupun juga di Indo One Sports. Indo One Sports. Karena gue udah overweight nih. Siap. Dan kita punya Jebret Tim FC Siap. di drill. Yang Iya. penting waktunya cocok nih. Jangan terlalu mahal lah. Kita Iya. barter-barter lah, barter-barter. Ya kalau cuma sewa Serenianya aja sih nggak apa-apa. Siap. Sama ntar siapa tahu ya lawyer-lawyer ya. Iya. Iya kan? Wah, mantap nih kita ketemu sama ini anak buah Bima Sakti. Iya. Ikut kesian Coach Bima ikut lagi diomelin sama netizen. Oh gitu. Iya, wah jadi pelatih timnas mah. Orang Beban. orang baik itu, Bang. Coba lu kasih tahu. Ya. Coba lu kasih tahu. Iya. Apa testimoni lu tentang Bima Sakti? Iya, Coach Bima ya orang baik ya, orang yang taat agama juga, religius gitu. Lalu peduli sama banyak orang, Betul. seperti itu. Bang.
Karena banyak pemain-pemain bola lain yang nggak religius ya. Dan nggak peduli. Tapi Mas Bima enggak kan? Enggak. Mas Bima enggak. Ya udah. Coach Bayu makasih. Terima kasih. Datang ke Jebret Media, please sama Pak Manajer nanti kita harus discuss lagi untuk apa yang bisa kita lakukan. Gue pengennya sih karena ini juga kita masuk bulan Ramadan nih, kalau bisa kita juga nggak terlalu lama, kita bisa bikin sesuatu mungkin bahkan mungkin pada saat bulan Ramadan kayaknya pas banget juga tuh. Ini jadi momentum kita berbagi kan, momentum kita juga untuk do something good gitu loh untuk semua teman-teman yang ada maupun juga tadi coaching klinik. Jadi nanti kita segera discuss lagi dan teman-teman semua yang menyaksikan jangan pernah kita cuma sekedar mempedulikan diri kita sendiri, waktunya kita juga peduli dengan apa yang ada di sekitar kita dan kita bersyukur karena ternyata mungkin seberat apapun yang kita hadapi, mungkin nanti ketika teman-teman melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman sepak bola amputasi ini, kita akan merasa bahwa wah, kita harus bersyukur nih. Ternyata segala hal yang kita alamin, yang kita rasakan berat, belum tentu ketika kita sudah melihat teman-teman lain yang ternyata bisa tetap termotivasi dan melakukan segala kegiatannya di tengah keterbatasannya. Itu aja dulu dari gua di Jebret Talks kali ini. Tungguin kegiatan apa yang akan dilakukan Jebret Media bersama dengan perkumpulan sepak bola amputasi Indonesia. Coach makasih banyak ya, dan sama nih kayak kemarin Greg juga kita kasih nih. Apalagi Coach Bayu. Tapi tolong Coach salamkan saya buat teman-teman timnas sepak bola amputasi. Mudah-mudahan kita segera ketemu untuk melakukan kegiatan karena gue penasaran banget pengen ketemu mereka. Amin. Ini ada oleh-oleh dulu buat coach ya. Duh, gue berat banget sekarang bibirnya susah. Oke. Ini jersey 2025. Ini boxnya saya taruh atau gimana? Oh iya, boxnya taruh aja itu. Box martabak. Terima kasih coach. Oke. Foto. Thank you coach. See you ya. Sampai ketemu. Lu tinggal di mana berarti? Di Pamulang. Oh di Pamulang, dekat Abrar. Abrar Di dong. Pamulang, kantornya di sana Indoan. Oh iya dekat Villa 2000 dong. Iya. Iya kan? Oke guys, sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Oke. Baik pemirsa, inilah dia waktunya.